Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Gue doain semoga semuanya lancar aja ya. Semoga semuanya yang lagi kalian kerjain, yang kalian lagi capai, yang kalian lagi rencanakan, gue doain semoga semuanya lancar-lancar aja. Thank you banget buat kalian yang lagi dengerin podcast gue hari ini, atau mungkin buat kalian yang baru dengerin podcast gue hari ini, thank you banget. Dan kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Apple Podcast, ada di YouTube, ada di Spotify, dan ada di Anchor gitu. Dan gue mau berterima kasih juga buat kalian semua yang udah coba untuk kontak gue lewat DM, abis itu lewat YouTube comments gitu ya, atau mungkin lewat email. Gue sangat berterima kasih buat kalian. Karena apa? Karena ternyata banyak banget orang yang related dengan gue, related dengan konten yang gue bikin gitu ya. Dan gue juga berterima kasih karena dengan kalian berinteraksi dengan gue menambah wawasan baru, gue menambah insight baru di dalam hidup gue yang bisa gue pakai untuk konten gue selanjutnya gitu, konten di depan layar selanjutnya gitu. Gue juga mau makasih buat kalian yang udah nge-share, udah ngebagiin konten gue ke orang lain. Dan kalau misalkan kalian suka dengan konten gue, dengan podcast ini, jangan lupa untuk share ke orang lain. Kenapa? Supaya ketika kalian nge-share konten ini ke orang lain bisa ngecek konten gue dan mereka bisa memberikan insight baru ke gue gitu, bisa memberikan pengalaman baru mungkin, atau request tentang salah satu topik atau beberapa topik ke depannya gitu. Jadi kontennya juga bisa lebih widen gitu, bisa lebih bisa lebih luas gitu, dan kalian juga bisa mendapatkan konten yang lebih banyak lagi dari sebelumnya di Depan Layar Podcast ini gitu aja. Dan abis itu belum selesai ya. Itu intro doang. Nah, kemarin kan sebelum podcast yang sekarang nih ya, untuk podcast hari ini, sebelumnya kan kita udah pernah satu podcast sebelumnya tuh, kemarin tuh kita ngomongin mengenai yang namanya overthink gitu. Dan ketika gue selesai mengupload konten mengenai overthink itu tuh, gue berterima kasih buat beberapa yang udah ngasih insight mereka mengenai overthink. Gue jadi menambah ilmu dan menambah wawasan baru mengenai overthink gitu. Dan juga untuk beberapa podcast yang sebelumnya, gue sangat berterima kasih buat kalian yang udah berinteraksi dengan gue gitu mengenai konten tersebut. Oke. Di podcast hari ini kan seperti yang lu lihat di seperti lu lihat di judulnya aja gitu ya. Gue bakal ngomongin mengenai yang namanya konsisten gitu. Konsisten atau konsisten lah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi yang namanya konsisten itu kan lu pasti pernah dengar lah, ya nggak sih? Kita semua pasti pernah dengar yang namanya konsisten itu apa gitu. Jadi ini adalah sebuah podcast yang di-request salah satu pendengar gue, dan gue mau ngomongin ini kenapa? Karena yang pertama, konsisten itu sebenarnya berperan penting banget dalam hidup gue. Bener-bener berperan penting. Salah satu yang kalian dengar, yang kalian lihat dari yang namanya konsistensi gue gitu ya. Konsistensi gue adalah salah satu contohnya adalah podcast ini gitu. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa gue sangat menghargai dan melakukan konsistensi yang sangat besar di dalam hidup gue gitu. Jadi konsistensi itu bener-bener bermanfaat buat diri gue. Salah satu contohnya adalah dengan adanya Depan Layar Podcast ini, yang gue masih tidak berhenti untuk ngupload setiap waktunya gitu, dan gue masih pengen membagikan konten buat kalian gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu ini tuh merupakan yang namanya konsisten gitu ya. Kalau misalkan gue lihat dari kehidupan gue sehari-hari gitu ya, yang namanya konsistensi itu merupakan salah satu faktor yang mungkin gak terlalu besar juga, tapi bisa gue bilang besar ya, yang dimana tuh ketika lo tidak memiliki konsistensi ini gitu ya, itu bisa menjadi sebuah faktor besar gagalnya seseorang untuk mencapai sesuatu yang mereka ingin lakukan gitu. Gak harus sesuatu yang besar juga sih, kayak misalkan lo pengen diet atau mungkin punya badan yang lebih sehat gitu ya. Without consistency, tanpa konsisten, lo gak bisa mencapai apa yang lo ingin kerjakan, ya gak? Dan nanti itu bakal gue jelasin lagi di isi dari topik ini gitu ya.
Kita lanjut dulu ke kenapa gue mau ngomongin tentang ini. Dan habis itu, ini tuh merupakan masalah besar. Konsistensi itu merupakan masalah besar bagi generasi sekarang menurut gue. Generasi milenial ke atas deh, kayak misalkan milenial, terus generasi Z kayak gue gitu ya, yang lahirnya 1995 ke atas gitu ya. Dan gue tuh bisa berani bilang bahwa ini konsistensi itu merupakan kegagalan terbesar untuk generasi sekarang gitu. Karena kebanyakan dari kita tuh banyak yang tidak punya konsisten gitu, lack of konsistensi gitu. Jadi bener-bener kayak, ya nanti gue jelasin deh. Nah habis itu yang terakhir kenapa gue mau ngomongin tentang konsistensi gitu, karena yang merupakan konsistensi itu atau konsisten kita sering dengar tapi jarang dilakukan gitu. Pernah gak sih lo lagi sekolah terus guru lu ngomong mengenai yang namanya konsisten? Pasti pernah. Terus orang tua lu ngomongin namanya konsisten, pasti pernah. Dan mungkin lu nonton TV atau lu nonton apa, kayak lu dengerin radio, lu dengerin podcast lain, lu dengerin nonton YouTube atau apa gitu ya. Pasti ada orang yang pernah ngomongin konsisten gitu. Ya apapun itu gitu, mungkin kartun, mungkin film, mungkin apa, semua orang pasti pernah mendengar yang namanya konsisten. Cuman kembali lagi, mereka tuh hanya mendengar ini tuh hanya sebagai sebuah kata doang, bukan sebagai sesuatu yang harus kalian yang bener-bener harus kita pahami mendalam dan lakukan gitu. Dan ini sayangnya kenapa gue pengen ngomongin mengenai konsisten ini gitu. Oke, kita ngomongin konsisten sekarang. Kita ngomongin ke isi topik di podcast hari ini gitu ya. Konsisten itu kalau misalnya kita lihat dari yang namanya kamus KBBI gitu ya, itu memiliki arti yang dimana konsisten itu berpendirian tegak gitu ya, teguh gitu, dan ya tidak kemana-mana lah istilahnya, kayak lu tegar gitu di dalam satu satu posisi itu, lu nggak kemana-mana gitu. Jadi konsisten itu lebih kepada ya lu itu diam di satu posisi, lu lakukan satu hal terus-menerus gitu. Itu yang merupakan yang namanya konsisten di kamus bahasa Indonesia gitu ya. Tapi apa sih yang namanya konsisten itu menurut gua sendiri? Konsisten itu merupakan sebuah kayak sifat atau sikap gitu ya, yang dimana lu itu percaya pada satu hal, yang ingin lo lakukan, dan lu tuh terus lakukan hal itu, terus menerus lu ulangin, terus lakukan hal tersebut sampai lu benar-benar merasakan hasil yang sangat bermanfaat dari hal tersebut gitu. Karena yang namanya konsisten itu menurut gue tidak lepas dari yang namanya hasil gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin mengenai konsisten, tidak selalu mengenai lu tuh harus melakukan sesuatu secara terus-menerus tapi tanpa ada perubahan. Menurut gue yang namanya konsisten itu harus dibarengi dengan yang namanya belajar gitu. Kalau misalkan lu ingin konsisten menjadi seseorang yang misalkan yang pengen jadi orang yang berhasil dalam dunia atlet misalkan, ya lu harus melakukan terus misalkan latihan latihan jogging misalkan setiap hari. Lu harus konsisten jogging setiap hari, tapi lu juga harus sambil belajar, oh jogging yang bener tuh seperti apa ya, atau mungkin latihan sit up tiap hari gitu. Tiap hari juga lu harus belajar, oh kalau misalkan gue mau sit up lebih bagus manfaatnya dan lebih cepat, gimana caranya ya. Dan akhirnya lu belajar dan terus belajar sambil konsisten melakukan hal yang sama setiap harinya gitu, sampai lu mendapatkan hasilnya gitu. Nah itu menurut gua mengenai yang namanya konsistensi atau konsisten gitu. Tapi kenapa sih kok banyak orang yang nggak bisa konsisten gitu? Kenapa sih banyak orang yang bener-bener kayak konsisten itu cuman dilakukan beberapa hari di awal, mungkin beberapa jam awal doang gitu. Kayak misalkan lu pengen belajar bahasa Inggris misalkan, lu konsisten di awal-awal doang, lu cuman semangat di awal doang, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu belajar di bahasa Inggris. Tapi habis itu kayak, ya aduh malas, udah malas gue, udah bosen nih, dah ganti yang lain aja gitu. Dan akhirnya lu nggak lanjutin lagi si belajar bahasa Inggrisnya itu, udah selesai di situ aja gitu. Dan itu merupakan sebuah hal yang banyak banget orang yang lakukan gitu. Banyak banget orang yang melakukan hal seperti itu. Dan itu tuh nggak cuman di umur tertentu doang sih menurut gua, karena banyak banget ya variasi umur yang melakukan hal tersebut. Nggak cuman mungkin umur 20-an doang kayak gitu, enggak. Umur 15 pun bisa seperti itu gitu. Kenapa
orang tuh nggak bisa konsisten gitu. Gini loh, kalau misalkan kita ngomongin yang namanya konsisten, berarti kan kita melakukan hal yang sama terus menerus sampai lu mendapatkan hasil yang benar-benar baik, ya nggak? Gini deh, jangan jauh-jauh. Misalkan lu kembali ke sekolah sekarang gitu ya, mungkin lu balik lagi ke SMP atau SMA gitu, lu dikasih PR selama karantina COVID-19 misalkan. Iya nggak? Coba lu bayangin, lu dikasih PR sebanyak itu, sebejibun itu karena lagi ada karantina. Lu lakukan setiap hari di rumah, lu lakukan dengan situasi yang sama, dengan kondisi yang sama, lu di rumah terus mungkin, ya kayak misalkan lu di rumah terus aja gitu. Bosan gak sih lu kayak gitu? Iya gak sih? Lu melakukan hal yang sama setiap harinya. Even yang namanya apa ya, murid di sekolah juga ya, gue yakin pasti pernah ada salah satu apa ya, kayak 1 atau 2 hari dimana murid itu pasti bolos atau nggak mabal deh bahasanya. Jadi lu tuh nggak ke sekolah gitu. Kenapa? Ya karena lu bosen gitu loh. Karena lu bosen melakukan hal yang sama setiap harinya, lu bosen melakukan hal yang, ya lu udah tahu endingnya gimana setiap harinya, lu udah tahu apa yang lu harus lakukan setiap harinya, sehingga lu akhirnya tidak apa ya, tidak ada gairah lagi untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan itu yang merupakan salah satu apa ya, dampak terbesar kenapa konsistensi itu sangat sulit untuk dilakukan gitu. Karena lu bosen, pasti bosen, nggak mungkin nggak. Even apa ya, kalau misalkan mengenai yang namanya konsisten itu sendiri, yang namanya manusia tuh pasti ada rasa bosan. Kayak misalkan gue bikin apa ya, bikin bisnis sendiri misalkan, atau nggak gue jualan, atau nggak gue kerja gitu ya. Ada satu masa di mana gue tuh nggak pengen jualan aja gitu, kayak gue lagi nggak pengen kerja, gue lagi nggak pengen bikin podcast, dan gue pengen ngelakukan hal yang lain aja gitu. Gue pengen apa, kayak misalkan gue main game, atau nggak baca buku, atau nggak dengerin musik doang gitu, atau nggak nonton film gitu. Dan itu merupakan sebuah hal yang wajar menurut gue. Tapi menurut gue ada beberapa perbedaan atau beberapa hal yang membedakan antara bosan dan tidak konsisten gitu. Kalau misalkan bosan atau jenuh gitu ya, itu sudah pasti dialami manusia gitu. Dialami manusia yang ya emang kita itu normal gitu. Karena bosan itu pasti ketika lo itu melakukan hal yang sama setiap harinya dan tidak ada tantangannya gitu. Tapi yang namanya konsisten itu yang namanya tidak konsisten itu berbeda dengan yang namanya bosan menurut gue. Karena gini loh, ketika lu tidak konsisten itu, setelah lu bosan melakukannya, lu itu bukan beristirahat, tapi lu stop. Bedakan antara istirahat dan stop. Kalau misalkan lu sekolah, jangan jauh-jauh deh, misalkan lu sekolah nih, lu sekolah waktu SMA, lu capek nih ke sekolah terus tiap hari, lu istirahat dong di rumah gitu kan. Istirahat di rumah dengan cara ya misalkan lu lu bilang dulu hari ini nggak mau ke sekolah misalkan, pengen istirahat di rumah gitu, pengen apa, kayak lu baca buku atau nonton film atau main game gitu. Tapi setelah itu lu melakukan hal yang sama lagi, lu kembali lagi ke aktivitas seperti semula, yaitu sekolah. Itu yang namanya beristirahat. Tapi kalau yang namanya berhenti itu ya ketika lu sudah berhenti, lu tidak melakukan hal tersebut lagi gitu. Lu udah nggak bakal kembali ke aktivitas yang lama lu gitu. Dan itu merupakan yang membedakan antara tidak konsisten dan beristirahat, atau jenuh atau bosan gitu. Nah, banyak orang yang gue lihat, banyak orang yang gue kenal, kebanyakan dari mereka tuh tidak beristirahat, tapi mereka tuh berhenti. Kenapa? Karena yang pertama bosan pasti. Yang kedua, mereka terlalu oriented dengan sesuatu yang namanya hasil, sesuatu yang dinamakan dengan hasil akhir gitu. Sementara yang namanya hasil akhir, seperti yang gue pernah bilang ke kalian di podcast yang apa ya, yang mengenai apa tuh semesta sudah menyiapkan, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah yang itu deh. Mengenai podcast yang itu, gue kan udah bilang ke kalian kalau yang namanya hasil itu pasti baiknya di akhir gitu. Atau bukan podcast yang itu ya, gue lupa sih. Pokoknya podcast yang sebelumnya deh, gue pernah ngomong kayak gitu, bahwa yang namanya hasil itu terbaiknya pasti di akhir gitu. Sementara banyak orang yang tidak bisa melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang penting. Kenapa? Karena mereka tuh hanya ingin hasilnya doang gitu. Dan prosesnya tuh mereka melupakan gitu. Prosesnya tuh mereka nggak terlalu peduli. Prosesnya tuh nggak terlalu mereka indahkan gitu. Jadi yang akhirnya yang awalnya lu sudah bosan untuk melakukan hal yang sama setiap hari, akhirnya lu berpikir kayak nggak ada hasilnya, udah males gue kerjain yang lain gitu. Dan itu merupakan sebuah faktor di mana konsistensi itu sangat
banyak banget yang apa ya, yang gagal mengenai konsistensi di dalam zaman-zaman sekarang di dalam dunia ini gitu. Nah, mengenai konsistensi itu sendiri, kenapa kok gue bisa bilang bahwa konsistensi itu penting dalam hidup kalian gitu? Gue berani bilang kalau yang namanya konsistensi itu sangat bermanfaat besar buat hidup gue, dan gue yakin bahwa yang namanya konsisten itu sangat bermanfaat besar buat hidup kalian juga. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gini, gue mau jujur sama kalian, gue mau ceritain tentang gue mau ceritain tentang apa yang gue kerjakan sekarang. Kita ngomongin tentang podcast gue aja langsung deh. Mengenai podcast gue sendiri, apa tujuan gue bikin podcast ini? Yang pertama, tujuan gue adalah yang pasti gue nyari duit. Itu gak mungkin, gak mungkin gue bohong lah. Gue gak munafik, kayak maksudnya, oh ini kan aku menciptakan podcast buat kalian supaya kalian dapat related dan lain-lain. Enggak. Gue jujur aja, gue masuk YouTube karena gue cari penghasilan tambahan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue emang suka cerita, gue emang suka sharing, gue emang suka bikin konten. Itu benar-benar gue sangat suka banget. Dan yang ketiga, gue nggak punya keahlian apa-apa. Gue gak punya keahlian apa-apa selain gue nge-share ke kalian, atau mungkin gue sering baca buku lah, gue baca ilmu baru, terus gue nge-share ke orang. Ya udah, keahlian gue seperti itu. Mungkin keahlian gue editing, keahlian gue recording seperti itu, ya udah, nggak ada lagi yang bisa gue lakukan. Tapi kalau misalkan kalian nanya, apakah gue udah memiliki hasil yang besar saat ini? Tidak. Gue belum bisa kalau misalkan gue hanya bergantung pada YouTube gitu ya, gue belum bisa menghidupi diri gue setiap harinya loh, serius. Kayak maksudnya hasil dari YouTube tuh belum sebesar itu gitu. Dan abis itu apalagi kayak mungkin kita kalau misalkan kita ngomongin dari sisi audiens gitu ya, dari sisi orang-orang yang mendengarkan podcast gue, apakah audiensnya udah sangat banyak, sudah bejibun gitu yang ngedengerin? Belum gitu. Dibandingkan dengan dibandingkan dengan konten lain yang mungkin konten tentang gaming atau mungkin konten tentang apa kayak gitu, ya konten gue kalah dengan mereka karena podcast gue masih sedikit gitu, dan podcast itu belum terlalu booming gitu. Even pernah booming di Indonesia, cuman mungkin belum terlalu ya gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat kenapa kok gue ada yang nanya nih kemarin di YouTube gue, kenapa kok lu bisa konsisten membuat konten seperti ini setiap harinya? Gini loh, gue kan udah bilang tadi, ya memang gue bikin podcast yang buat nyari duit. Tapi kenapa kok even though gue belum bisa menghasilkan hasil yang besar, kenapa kok gue masih melakukan ini? Karena gue percaya dengan hasil akhir. Karena gue percaya dengan yang namanya proses juga. Gue percaya akan dua hal itu. Proses dan hasil akhir itu pasti berkorelasi. Pasti berkorelasi gitu. Nggak mungkin kalau misalkan lo punya proses yang baik gitu ya, tapi hasilnya nggak ada, gue nggak pernah percaya dengan hal itu gitu. Karena even gue melakukan sesuatu hal berulang kali, even itu tidak dibayar pun pasti ada hasilnya gitu. Gini loh, gue orangnya suka sharing kan, dan gue suka cerita sama orang. Let's say kalau misalkan di YouTube ini gue tidak mendapatkan hasil apapun, gue tidak mendapatkan uang sama sekali. Apa yang bisa gue dapat dari podcast ini adalah gue bisa mendapatkan teman baru, gue bisa mendapatkan audience, gue bisa mendapatkan gue bisa mendapatkan insight baru dari orang-orang gitu, pelajaran baru dari orang yang komen di podcast gue gitu. Dan itu merupakan sebuah hal yang lu nggak bisa beli, ya nggak sih? Lu nggak bisa beli, maksudnya lu nggak bisa beli audience gitu, unless kecuali lu menjadi orang lu memamerkan kebodohan lu di sosial media gitu ya. Oke, lu dapat audience, tapi audiensnya pun audience yang menertawakan lu ya, ya nggak sih? Bukan audience yang suka sharing, bukan audience yang suka ngobrol atau ngomongin kehidupan, ya kan beda lagi gitu, ya nggak sih? Gitu loh. Dan ya even gue pun belum mendapatkan hasil yang besar, tapi ada beberapa hasil yang gue dapatkan dari podcast gue sekarang. Apa itu? Ya dimana gue bisa mendapatkan teman baru, insight baru, dan lain-lain yang tadi gue udah ceritain gitu. Terus kalau misalkan lu nanya, kalau misalkan lu gak bisa menghidupi hidup lu dari podcast ini sekarang ini gitu ya, terus gimana caranya lu menghidupi diri lu gitu? Ya karena podcast ini bukan satu-satunya jalan gue untuk menghidupi gue. Karena gue untuk masa depan gue sendiri tuh gue masih punya banyak plan gitu. Gue ada plan A, B, C, D.
dan sampai berapa alfabet kelah lainnya gitu ya. Gue masih banyak plan gitu yang gue lakukan di dalam hidup ini, dan podcast itu cuma salah satunya doang gitu. Sebentar di luar sana gue masih konsisten untuk melakukan hal yang lain. Let's say gue masih punya bisnis kecil-kecilan, gue punya yang dimana gue konsisten melakukannya, dan habis itu gue juga kerja part time gitu ya, dan itu tuh gue masih konsisten mengerjakannya, mungkin udah 3 tahun atau mungkin 2 tahun ya, gue lupa. Itu tuh gue masih konsisten dengan mengerjakannya, even kalau misalkan kalian tahu hasilnya tuh nggak gede loh gitu. Tapi gue juga konsisten di hal yang lain, misalkan gue rajin nabung lah, gue rajin investasi, misalkan gue rajin menyimpan kekayaan gue supaya nanti kalau misalkan gue ada situasi kayak sekarang lagi, gue bisa jaga-jaga lah gitu. Dan itu tuh merupakan sebuah hal yang dinamakan konsistensi gitu. Lu tuh harus bisa memiliki yang namanya hal tersebut gitu. Gini, gue punya gue punya pengalaman yang sebenarnya gue baru rasakan beberapa bulan ini. Kita ngomongin mengenai COVID-19 deh. Kita ngomongin tentang virus corona deh. Gini deh. Sebelum virus corona menyerang, gue merupakan salah satu orang yang bisa dibilang gue sering bikin konten mengenai financial gitu. Mengenai financial tuh dalam arti kayak gue bikin konten mengenai nabung lah, mengenai investment, mengenai financial, ekonomi dan lain-lain gitu. Gue senang dengan hal itu, dan gue bikin konten di Instagram sebelum gue bikin podcast ini gitu. Dan gue tuh bilang ke teman-teman gue, ke audiens gue, bahwa yang namanya financial management, terus investment dan lain-lain itu ya, dana darurat dan lain-lain itu merupakan sebuah hal yang penting untuk masa depan lo gitu. Dan gue bilang seperti itu ke teman-teman gue di konten gue gitu ya. Teman-teman gue banyak yang senang dengan konten gue. Akhirnya mereka nanya-nanya ke gue, gimana sih caranya lo bisa memanage uang lo, manage financial lo, manage waktu lo untuk bekerja dan bermain dan lain-lain gitu, dan hobi misalkan. Dan akhirnya ya bukan ngajarin ya, maksudnya gue nge-share ke mereka, dan gue nge-share. Akhirnya ada beberapa orang yang mulai mengikuti cara gue untuk memanage keuangan mereka dan financial mereka dan investment mereka. Dan kalau misalkan lu tahu, kebanyakan mungkin 80% dari mereka lah, 90% mungkin, kebanyakannya tuh hanya mulai di awal doang, semangat di awal. Gue ingin berinvestasi seperti lu, Jos, gitu. Gue pengen menabung seperti lu, cara menabung lu bagus. Mereka tuh mulai di awal, 1 minggu 2 minggu gue mulai istilahnya gue masih nanya sama mereka gitu, gimana yang gue ajarin kemarin, suka nggak dan lain-lain, hingga akhirnya minggu ketiga, minggu keempat, 5, 6 hilang, udah aja mereka nggak ngelakuin apa-apa gitu. Dan lu tau nggak apa yang terjadi sekarang? Ketika mereka itu mulai dihadapi dengan yang namanya krisis dari virus corona ini, mereka mulai kesulitan mencari uang. Mereka mulai kesulitan mengenai financial mereka ya, karena ya udah kerjaan susah gitu ya. Terus kita harus di rumah terus gitu kan, PSBB dan lain-lain. Terus lu harus ya social distancing dan lain-lain. Mungkin ada yang digajinya setengah doang gitu kan. Dari situ aja gue sudah bisa melihat bahwa banyak dari mereka tuh mulai nanya lagi ke gue mengenai financial management gitu, mengenai finansial dan ekonomi. Dan mereka tuh nanya tentang gimana sih, gue mulai pusing nih, uang gue mulai kayak gini, uang gue mulai seret lah, uang gue mulai ya gitulah, ngerti lah maksud gue gitu, gara-gara virus corona ini gitu. Ya di situ tuh gue bilang ke mereka kayak, gue pernah ngajarin lu mengenai ini, kenapa kok lu nggak konsisten dengan hal yang gue ajarkan gitu. Dan itu merupakan sebuah hal yang menunjukkan bahwa banyak banget orang yang masih nggak bisa konsisten gitu. Gini loh, orang macam apa ya yang disuruh buat nabung itu nggak bosen. Pasti orang tuh pengen ngabisin uang buat, ya lu mau beli apa kayak, lu mau beli sesuatu yang lu pengen, ya nggak sih. Tapi kadang ada beberapa hal yang lu harus konsisten juga, even lu nggak suka dengan hal itu gitu. Ya misalkan lu harus nabung, lu harus mempunyai dana untuk misalkan ada sesuatu dana emergency fund gitu ya, dana emergency atau mungkin investment yang bisa menyelamatkan lu ketika masa-masa seperti ini gitu ya. Ini contoh doang ya. Ya lu harus bisa konsisten dengan hal tersebut, even tidak ada tidak ada situasi yang bikin lu pusing harus nyari uang dari mana lagi gitu ya. Tapi lu juga harus bisa konsisten
untuk melakukan sesuatu yang mungkin lu nggak suka, yaitu dengan nabung. Misalkan lu nggak suka nabung, lu nggak suka investasi, tapi lu harus bisa seperti itu. Kenapa? Karena untuk diri lu sendiri gitu loh, untuk menjaga apa ya, masa depan lu gitu. Dan itu cuma salah satu contoh dari beberapa konsistensi yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang gitu. Kita ngomongin apa lagi, misalkan kita ngomongin mengenai, jangan mengenai uang deh, misalkan kita ngomongin mengenai keluarga gitu atau nggak temen gitu. Mungkin ketika lu sedang dalam apa ya, sebelum COVID-19 ini menyerang gitu ya, lu jarang banget ngobrol sama keluarga lu gitu, lu jarang banget dekat sama keluarga lu, hingga akhirnya ketika COVID-19 ini menyerang, lu harus di rumah, akhirnya yang ada lu berantem terus sama keluarga lu, atau mungkin selek lah, atau mungkin apalah gitu. Dan itu merupakan sesuatu yang lu tidak konsisten menjaga hubungan lu dengan keluarga lu gitu. Ya nggak harus lu harus merangkul mereka tiap hari atau meluk mereka, nyium mereka tiap hari, cuman mungkin beberapa hal kecil kayak misalkan lu cuman say hi atau say good morning, good night dan lain-lain gitu ya, itu udah bisa konsisten dengan sesuatu yang kecil gitu. Even hasilnya nggak besar tapi konsisten, tapi stabil gitu, stable gitu. Ngerti gak sih maksud gue di sini? Dan di dalam hidup ini kan lu nggak harus bisa mendapatkan sesuatu yang besar juga gitu. Tapi at least di dalam hidup ini tuh lu harus bisa balance gitu. Lu harus bisa stabil, at least seperti itu. Itulah yang dinamakan konsistensi dalam kehidupan. Yang menurut gue konsistensi itu sangat penting di dalam hidup lu. Gitu loh. Dan abis itu apa namanya, kenapa lu butuh yang namanya konsistensi di dalam hidup ini tuh? Ya karena semua hal yang lu lakukan di dalam dunia ini ya, di dalam hidup lu itu ya, apapun yang lu lakukan itu, kayak misalnya kerjaan atau pendidikan dan lain-lain, semua tuh butuh konsistensi yang bagus. Semua tuh butuh konsistensi yang bener-bener lu jaga gitu keberadaannya. Misalkan lu hidup aja, lu nafas gitu, lu hidup dalam dunia ini, ya lu harus konsisten untuk selalu bernafas tiap hari kan, ya nggak? Paling gampang aja gitulah, lu harus bisa konsisten nafas tiap detik-detiknya misalnya gitu ya, supaya lu nggak mati, ya nggak? Atau nggak mungkin lu harus bisa terus belajar di dalam dunia ini supaya lu bisa mengikuti perkembangan zaman, dan yang namanya belajar itu butuh yang namanya konsistensi, ya nggak? Gitu. Jadi yang namanya konsistensi itu nggak cuma dalam satu hal, dua hal doang, nggak cuma dalam hard skill lu doang, tapi yang namanya soft skill pun bakal terdampak bagus, bakal memiliki hasil yang positif kalau misalkan lu bisa konsisten di dalamnya gitu. Jadi yang namanya konsistensi itu gak cuman mengenai sesuatu yang material atau mungkin sesuatu yang apa ya, berhubungan dengan mimpi lu atau berhubungan dengan apa kayak dengan karir atau apa, nggak selalu seperti itu. Tapi konsisten juga bisa mengenai hubungan lo dengan teman, hubungan lo dengan pasangan lo, dengan keluarga lo, dan semua itu merupakan hal yang bakal berdampak positif kalau misalkan lo bisa menjaga konsistensi lo gitu. Kalau misalkan lo bisa selalu konsisten dalam hidup lo gitu. Oke, dari beberapa hal yang tadi gue udah ceritain mengenai konsistensi gitu ya, dari beberapa hal yang gue udah ceritain mengenai konsisten itu sendiri. Jadi gini, konsisten itu memang sulit, memang membosankan gitu. Memang bener-bener kayak membuat lu bosen dengan hidup lu, bosen dengan hal yang lu lakukan tiap hari. Saya percaya deh, dari konsistensi itu sendiri, kalau misalkan lu bisa tambahkan dengan sesuatu yang namanya belajar gitu ya, tambahkan dengan sesuatu yang dinamakan dengan beradaptasi gitu ya, lu bakal mendapatkan sesuatu yang baru, lu bakal mendapatkan sebuah apa ya, nilai positif yang baru lah istilahnya gitu. Dan secara tidak sadar lu bakal mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan habis itu yang namanya konsisten juga, itu tuh buat mereka yang bener-bener mau maju lah menurut gue, yang pengen hasilnya besar. Jadi untuk jawaban dari judul podcast gue hari ini mengenai podcast itu sebenarnya buat siapa, menurut gue yang namanya konsistensi itu sebenarnya untuk orang-orang yang mau maju, orang-orang yang benar-benar mau mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif di akhirnya gitu. Karena ketika lu tidak konsisten, percaya deh, kalau misalkan lu gak konsisten, lu cuma ngebuang waktu, ngebuang tenaga, lu ngebuang apalagi ya, mungkin lu ngebuang duit, lu ngebuang apa kek gitu. Dan ya itu kan sesuatu yang lu bener-bener gak mau rasakan di dalam hidup ini kan. Kayak ngebuang-buang waktu kayak gitu kan susah juga ya, lu gak bisa beli waktu gitu kan.
Tapi kalau misalkan lu konsisten, lu yakin dengan yang lu lakukan sekarang, lu lakukan terus menerus sampai lu bisa menjadi seseorang yang ahli dalam hal tersebut gitu ya. Ya lu pasti mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Lu pasti mendapatkan sesuatu yang sebenarnya lu nggak pernah bayangin sebelumnya, tapi ternyata pas lu udah lakukan terus menerus, hasilnya bagus ternyata, hasilnya memuaskan ternyata, hasilnya ya apalah itu, hasilnya lu isi sendiri apa gitu. Gitu. Jadi menurut gue yang namanya konsistensi itu seperti itu. Dan menurut kalian yang namanya konsisten itu seperti apa gitu. Jadi kalau boleh komen di YouTube gue dan DM gue atau apa gitu ya, ceritakan mengenai konsistensi itu seperti apa menurut kalian. Dan menurut gue konsistensi itu seperti itu gitu. Sesuatu yang benar-benar penting buat lu lah. Kalau misalkan lu bisa ngejaga, itu benar-benar positif buat lu gitu. Sampai sini aja podcast depan layar pada hari ini mengenai konsistensi. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang mereka tuh nggak bisa konsisten orangnya, nggak bisa terlalu bosen terus kayak cepat menyerah gitu ya, cepat berhenti untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Dan juga untuk kalian yang kurang konsisten, gue doain semoga dengan lu mendengar podcast hari ini, lu bisa lebih konsisten ke depannya. Lu bisa lebih menghargai usaha lu ke depannya, supaya lu bisa tidak berhenti di tengah jalan dan lu hanya beristirahat doang. Beristirahat, habis itu lu melanjutkan hal yang tadinya sedang lu kejar gitu, dan lu konsisten dengan apa yang lu lakukan tersebut gitu. Gitu aja podcast hari ini. Podcast selanjutnya nanti gue bakal ngomongin sesuatu yang lebih lebih personal tapi lebih ringan gitu. Dan nanti podcast selanjutnya juga gue bakal nanya-nanya ke kalian gitu mengenai topik tersebut. Jadi pastiin stay tune di YouTube atau di semua platform podcast gue ya. Gitu. Sampai sini aja podcast depan layar hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.